Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kita jumpa lagi di acara ngobrol-ngobrol tentang dunia amati radio atau apapun itu yang berkaitan dengan hobi komunikasi radio. Nah, di sini kita ada satu buah radio yang sebenarnya sudah cukup lama saya punya. Ini adalah radio receiver berpenampilan jadul, buatan dari Panasonic dengan tipe RL4249 MK3. Nah, jadi tampilannya ini yang membuat saya jadi jatuh cinta dan kenapa harus memilih sebuah radio yang berjenis atau bergenre jadul gitu ya, atau vintage gitu. Kalau melihat tampilan seperti ini mungkin kita akan ingat di tahun-tahun 80-an atau di akhir-akhir 80-an ya, 89. Kita melihat banyak radio-radio yang berpenampilan seperti ini. Oke, teman-teman, jadi ini kita mempunyai sebuah receiver dan saya sudah lebih sekian tahun, jadi sekitar tahun 2013 ini saya ambil radio ini dalam kondisi baru. Saat itu masih sekitar ya 200-an sampai 300-an ribu. Mungkin sekarang juga nggak jauh beda, dan Anda juga masih bisa banyak mendapatkan radio seperti ini dengan tipe yang sama di online market. Nah, ini adalah radio yang dibikin boxnya itu sebagian dari kayu. Ini adalah kayu, kemudian depannya ini seperti plastik gitu ya, seperti plastik dengan ditambah satu buah speaker yang cukup besar. Speakernya ini memproduksi suara yang bagus banget gitu. Suara yang bagus pokoknya, nanti kita dengarkan seperti apa. Nah, ini adalah 4 band ya, klaimnya adalah 4 band super sensitivity. Apakah benar-benar super sensitivity, nanti kita coba dengarkan. Dan ada 4 band, yaitu FM, MW, SW1, dan SW2. Kemudian di sini ada sebuah tombol knob volume ya, volume plus on off. Jadi ketika nanti kita akan meng-on-kan, kita cukup mengklik, dan ketika ke kanan, nah ini otomatis nah akan otomatis akan on jika ke kanan semakin besar. Seperti itu. Kemudian ini adalah pemilihan band, simple ya. Jadi bagi teman-teman yang baru saja atau baru mengoperasikan sebuah receiver, ini sangat-sangat simple. Di band ini adalah FM. Bagian kemudian hasil pertengahan jarang di katanya. Kemudian ada ini FM. Ini adalah MW. Ya, jadi masih banyak siaran MW di daerah saya, di daerah Tangerang. Kemudian ini adalah untuk tuningnya. Jadi ketika kita untuk mencari gelombang seperti radio-radio yang pada umumnya kita dapatkan, tuning untuk mencari siaran radio yang ada. Baik, kita coba SW1 ya. SW1 bekerja dari 2,3 sampai ke 7 MHz. Berarti kalau teman-teman yang hobi dengan kegiatan mendengarkan teman-teman AM di 75 meter band, kita bisa mendengarkan di sini. Nah, ini adalah SW1. Lagi mendesak negara-negara maju dengan sungguh-sungguh memikul tanggung jawab internasional, berbuat lebih banyak hal di bidang pengurangan kerugian bahan pangan, direlakan membuang bahan pangan, agar bersama menyumbangkan kekuatannya demi pendorongan. Nah, di SW1 kita masih bisa banyak mendengarkan siaran radio broadcasting, termasuk salah satu ini tadi berbahasa Indonesia. Mungkin kalau nggak salah ini adalah Voice of Indonesia. Apa kabar pendengar Indonesia?
Saya Sylvia Gunawan di Beijing dan Anda mendengarkan Jelajah Tiongkok persembahan Channel Radio Internasional. Oh bukan, ini adalah Radio Tiongkok Internasional RTI, bukan Voice of Indonesia. Karena seperti yang kemarin pernah kita obrolkan bahwa Voice of Indonesia itu dalam siaran bahasa Indonesia itu di sekitar pukul 21 sampai pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ini adalah RTI, Radio Tiongkok Indonesia. Radio Tiongkok Internasional yang berbahasa Indonesia. Yang menakjubkan dan juga penuh misteri. Jelajahilah. Seperti itu ya. Jadi masih banyak SW2, kita coba. Sang Kaisar percaya pasukan terakota ini akan menemukan. Nah gitu teman-teman, jadi radio ini masih bisa menangkap siaran-siaran radio dari internasional seperti radio-radio yang lainnya, hanya dengan menggunakan antena teleskopik. Ya, ini adalah antena teleskopik. Nih, ya ini adalah antena teleskopik yang nanti bisa kita tarik sedemikian rupa sehingga dia bisa lebih membuat penerimaan radio lebih sensitif. Oke, mungkin Anda penasaran dalamnya seperti apa. Ini adalah belakangnya. Jadi belakangnya ada tulisan Panasonic nomor model RL4249MK3 radio, digerakkan dengan 4 baterai tipe R20 dan total tegangan yang dibutuhkan adalah 6 volt. Nah, di sini juga disediakan DCI 6 volt. Nah, ini adalah lubang untuk eksternal DC. Jadi Anda bisa menggunakan adaptor ya. Karena penggunaan baterai 4 biji ini di zaman sekarang, saya mencoba kemarin beli itu harganya sudah cukup lumayan juga. Kalau 4 biji itu lumayan. Saya membeli hampir 54.000 ya, untuk 4 biji gitu. Jadi sangat-sangat mahal. Jadi kalau saya berpikir ketika untuk mendengarkan radio ini saya harus mengganti baterai sampai 4 kali atau 8 kali, sama aja saya beli radio ini baru dapat satu gitu ya. Jadi nanti ini akan saya modif sedemikian rupa dengan menggunakan baterai 18650 ya. Tapi itu nanti, sehingga kita tidak perlu menggunakan baterai ini. Kenapa nggak menggunakan adaptor saja? Karena saya nggak suka menggunakan adaptor. Bukan apa-apa, jadi kayak nilai dari vintage-nya itu hilang gitu ya. Jadi saya lebih suka menggunakan baterai, dan jika menggunakan baterai, derau-derau yang mungkin ditimbulkan oleh power supply yang kita bikin, yang mungkin nggak rata, itu akan mengganggu penerimaan dari receiver ini. Nah, ini adalah dalamnya teman-teman. Saya nggak tahu jelas apa nggak di radio ya. Saya coba center tapi nggak kelihatan. Nah, ini adalah baterainya, seperti yang tadi saya bilang, ada 4 biji, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini adalah speakernya. Speakernya ini mempunyai impedansi 8 ohm dengan kekuatan 2,5 watt. Jadi cukup lumayan besar seperti yang tadi kita dengarkan. Keren ya suaranya. Terus ini adalah komponen-komponennya. Di sini tidak ada transistor. Semua komponen yang utama ada 2 IC di sini ya. IC LA4192 dan IC T2003. Yang lainnya adalah komponen pasif seperti lilitan, Farco, ada elko, kemudian ada potentiometer, ada switch gitu ya, ada EF dan yang lainnya lah ya. Untuk antena untuk di gelombang MW dan di SW ini juga tersedia dengan antena batang ferit. Jadi ini ada batang ferit, kemudian ini adalah L-nya. Dan kita bisa mengarahkan untuk memperkuat signal kira-kira dari arah mana siaran radio itu berada. Jadi kalau misalkan radio berada posisi di sini, itu akan lebih kecil kita terima daripada sebuah
pemancar yang berada di depan atau di belakang batang ferrit ini. Jadi Anda bisa mengarah-arahkan posisi-posisi pemancar yang kira-kira kecil, Anda arahkan saja radio ini, berarti kan sama aja mengarahkan batang ferrit ini. Ya, jadi radio atau pemancar yang berada di depan atau di belakang sana, dia akan lebih besar diterima daripada pemancar yang berada di ujung dari batang ferrit sini sama yang di sini. Gitu ya teman-teman ya. Dan seru juga, ini disediakan satu buah eksternal antena, jadi Anda bisa menambahkan misalkan long wire gitu ya di kamar, terus cukup ditempelkan di kabel ini. Gitu teman-teman, yang bisa saya ceritakan tentang radio ini, Panasonic RL4249. Apa yang nggak saya suka dari radio ini? Yang nggak saya suka adalah radio ini mengalami drift yang cukup mengganggu di MW maupun di SW. Ya, drift itu adalah pergeseran daripada frekuensi kita. Jadi cukup mengganggu karena sedikit-sedikit kita harus retuning. Seperti ini ya, kita coba apa yang dimaksud daripada drift di sini. From Indonesia, tunable frequency software 3325 kHz and website www.pioneers.id. This segment would like to give you information about music. For today's edition, we'll present traditional music, so stay tuned, boy listeners. Nah, beberapa detik ya, belum 1 menit, kalau kita perhatikan secara seksama, kita harus retuning lagi supaya tepat pada gelombang yang sebenarnya, seperti ini. Nah, ini. Ini cukup mengganggu ya. Sepertinya nanti saya harus modif. Kita periksa di dalamnya kenapa bisa seperti ini. Ini cukup mengganggu ketika kita harus mendengarkan sebuah siaran radio yang kecil. Jadi sedikit-sedikit harus retuning, gitu. Tetapi itu hanya terjadi di SW1, SW2, dan terkadang di FM. Di MW aman. Kenapa? Karena bandwidth-nya itu lebar, jadi tidak begitu kelihatan driftnya. Itu aja sih, tapi overall is okay. Kalau Anda bisa mendapatkan dengan harga-harga yang cukup murah, kenapa Anda ambil? Suaranya oke. Saya sangat suka dengan radio ini, dengan penampilan yang vintage gitu, walaupun ini adalah sebuah radio retro. Dan ya udah, nggak perlu banyak ngomong, cari aja radio seperti ini dan kita sama-sama mendengarkan siaran radio di gelombang MW, SW1, SW2, FM. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.